Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan nahya biha wa namutu biha wa nub'atsu biha insyaallah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentu saja menginginkan perjumpaan kita, jumpa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang merindukan berjumpa dengan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Al-Ma'bud yang pantas disembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak setiap kita bisa untuk berjumpa dengan Allah dengan mudah, gampang, dan lapang. Karena kenapa? Karena ada syarat-syarat yang diperlukan untuk bisa berjumpa dengan Sang Maha Kuasa. Pemirsa rahmatullah, oleh sebab itulah mari kita mencoba untuk bisa berjumpa dengan Sang Maha Kuasa. Karena ada sabda Rasulullah SAW yang sangat terkenal yang mengatakan bahwa man ahabba lika Allah ahabballahu lika'ahu wa man kariha lika Allah karihallahu lika'ahu. Barang siapa yang rindu, yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah suka, cinta untuk berjumpa dengannya. Waman kariha lika Allah, dan barang siapa yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga tidak suka untuk bertemu dengan orang yang bersangkutan. Pada firman-Nya bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang melupakan Allah, dan tentu saja orang-orang yang melupakan Allah adalah orang-orang tidak mencintainya. Karena orang yang mencintainya pasti senantiasa menyebut-nyebutnya dan tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut-nyebutnya. Tatkala kita cinta kepada Allah dalam mahabbah yang sebenarnya, yakni menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat dari kecintaan kita, maka hati kita akan senantiasa termagnet untuk mengingatnya, mencintainya, merindukannya dalam kehidupan kita semua. Tapi bagaimana caranya kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada satu surat ayat yang patut kita renungkan pada surat Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110, di mana Allah Subhanahu wa taala
berfirman tatkala Sang Maha Kuasa, Sang Maha Damai, Sang Maha Perindu hamba-hambanya yang saleh itu berfirman kepada sang Nabi mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita lihat pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan pada Rasulullah SAW, katakan wahai Muhammad, Qul innama ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kalian. Aku memiliki sifat-sifat manusiawi, basyari seperti kalian. Innama ana basyarum mithlukum. Yang membedakan antara aku dengan kalian, ya tentu saja adalah sebagaimana Allah sebutkan, yuha ilayya di sini. Kemudian ada garis pembeda antara sang Nabi mulia dengan makhluk atau manusia lain pada umumnya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya ilahukum, Tuhan kalian, adalah ilahun wahid, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Sampai di sini mungkin sangat-sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya agar keesaannya, ketunggalannya dikatakan pada semesta bahwa Allah adalah Tuhan yang tunggal, Tuhan yang tidak memiliki sekutu, tidak memiliki teman, tidak memiliki wazir, tidak memiliki pembantu. Karena apa yang saya sebutkan tadi, jika Allah miliki, maka akan merendahkan derajat dan martabat ketuhanannya. Sampai di sini mungkin saya tidak akan bahas karena ini masalah tauhid dan kita sudah sangat-sangat paham. Yang ingin saya sampaikan adalah kapan kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap liqa'a rabbih, untuk berjumpa dengan Tuhannya. Nah ini coba kita renungkan, dan ayat ini sangat-sangat clear dan jelas serta gamblang untuk bisa kita pahami. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap, yang ingin, yang merindu liqa'a rabbih, untuk berjumpa dengan Tuhannya, maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada lanjutan ayat? Falya'mal amalan sholiha. Falya'mal amalan sholiha. Maka hendaklah dia, lamnya itu lam al-amr, falya'mal amalan sholiha. Hendaklah orang yang berharap untuk berjumpa dengan Sang Maha Kuasa, dengan Zat yang Maha Pemurah, hendaklah dia ya'mal amalan soleh. Idzan syartul liqa'i billah adalah melaksanakan amal soleh. Tanpa itu kita tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa amal soleh kita tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan perjumpaan itu akan terjadi?
Tentu saja kalau kita lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa perjumpaan itu pada saat kita di akhirat atau di surga. Tetapi sifatnya mutlak dan terbuka. Faman kana yarju liqa'a rabbih, tentu saja liqa'a rabbih laisa fil akhirah wala fid dunya fi hadhil ayat. Bukan kemudian Allah mengatakan faman yarju liqa'a rabbih fil akhirah falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang ingin berjumpa, yang berharap berjumpa dengan Allah, satu syarat, dia melakukan amal soleh. Fa indama, tatkala kita munajat kepada Allah, maka kita berarti sedang berjumpa dengan Allah. Tatkala kita melaksanakan sholat, berarti kita sedang berjumpa dengan Allah. Tatkala kita talabul ilm, maka kita sedang berjumpa dengan Allah. Apakah ini bersifat metafor atau tidak metafor? Itu kita bisa tafsir dan ulang. Tapi yang jelas bahwa liqa Allah, tatkala kita melakukan kebaikan, maka harapan kita untuk berjumpa dengan Allah telah terpenuhi. Syarat untuk berjumpa dengan Allah telah terpenuhi. Pemirsa rahimakumullah, tatkala Anda menolong orang, maka Anda sedang berjumpa dengan Allah. Rasulullah bersabda misalnya, kana Allah fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan bersama seorang hamba di mana seorang hamba itu menolong saudaranya, saudara sebangsa, saudara seiman, saudara setanah air, saudara sesama manusia. Allah tidak menyebutkan hanya satu agama saja. Kana Allah fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Wal akh, kata-kata di situ bersifat umum, bukan bersifat khusus. Tatkala kita melakukan amal kebaikan apa saja, ya, sedekah, ya, mendidik anak. Karena kenapa? Karena apa yang kita lakukan adalah perintah kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Tatkala kita mengunjungi orang sakit misalnya, bahkan di akhirat ditanyakan, aku sakit, kata Allah SWT, tapi kau tidak mengunjungiku. Ini dalam diskusi disebutkan. Aku sakit tapi kau tidak mengunjungiku. Kemudian orang itu bertanya di akhirat nanti, kaifa a'uduk wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku bisa mengunjungimu ya Rabb, padahal engkau Rabbul alamin. Dan Allah berkata dengan sangat tegas, ada hambaku sakit, tapi kau tidak mengunjunginya. Tatkala kita, artinya, tatkala kita datang mengunjungi orang sakit itu, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah melihat amal kebaikan kita. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Maka agar kita berjumpa dengan Allah, dan tatkala kita melaksanakan kebaikan itu, kita keinginan kita untuk berjumpa dengan Allah, maka ada rasa damai dalam jiwa kita. Karena kita menyerap kedamaian Tuhan, sifat kedamaian Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam dada kita semua. Orang-orang menolong orang, pastilah dadanya lapang. Orang-orang yang menzalimi orang, pasti dadanya gelap gulita, hitam pekat, dan sempit. Walaupun dia kelihatan bahagia, tapi az-zulm, kata Rasulullah SAW, zulumatun yaumal qiyamah, dan gelapnya
hati itu telah dimulai pada saat dia berlaku zalim terhadap orang lain. Pemirsa rahimakumullah. Jadi lakukan kebaikan, amal soleh yang sebanyak-banyaknya agar harapan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bisa dicapai dengan mudah. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan secara terus-menerus itu pasti disebut seorang muhsin. Orang yang tingkatnya ada pada tingkat tertinggi, yakni al-muslim, al-mu'min, al-muhsin. Seorang muslim, seorang mukmin, dan kemudian seorang muhsin. Alladzi idza 'abadallah ka'annahu yara. Tatkala menyembah kepada Allah, berbuat baik dalam kebaikan, maka dia seakan-akan melihat Allah hadir bersamanya, syuhud bersamanya, hudur bersamanya, sehingga dia merasa perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti ini pasti zero maksiat. Dia tidak mungkin melakukan maksiat dalam kehidupannya karena jiwanya merasa kehadiran Tuhan ada dalam hatinya, dalam pikirannya. Tatkala dia ada pada titik ini, pada titik beramal soleh dan ihsan kepada Allah, pasti yang bersangkutan merasa bahwa dia senantiasa ma'allah, ma'iyatullah, senantiasa bersama dirinya. Dan dia senantiasa berjumpa dengan kehuduran Allah Subhanahu wa taala, dengan syuhud Allah Subhanahu wa taala, dengan ma'iyatullah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa ma'allah, billah wa fillah. Selamat beramal soleh. Semoga rajak kita, harapan kita berjumpa dengan Allah terpenuhi setiap harinya, dan kita tenang tatkala kita bersama Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh lini-lini kehidupan kita, seluruh detak-detik kehidupan kita, seluruh langkah-langkah kita. Saat kita merindu Allah Subhanahu wa taala di dunia, insya Allah akan terbayar lunas pada saat kita telah betul-betul menghadap Sang Maha Kuasa pada hari akhirat nanti. Rindukanlah Allah pada saat ini, dan Anda berjumpa dengan kadar tertentu bersama Allah Subhanahu wa taala tatkala merasakan ma'iyatullah bersama Anda, hudurullah Subhanahu wa taala bersama Anda. Dan suatu saat kerinduan ini akan menjadi realita tatkala Anda di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.